أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang-orang yang dolim akan mendapat siksaan yang pedih. Nah, jadi itu Pak, luar biasa tentang setan ini Pak. Jadi nama aslinya ini iblis Pak. Jadi kepalanya itu namanya iblis. Dia dari golongan jin yang fasik. Namanya yang paling sepuh itu Azazil. Nah, namanya Azazil. Jadi itu jin paling tuwek sak donya. Jadi ambek Nabi Adam ajek tuwek iku. Ya, makanya kalau kita berbuat baik itu karepe ya apa carane berbuatan baik itu supaya remeng-remeng ngono piye. Dibumbui ini, dibumbui itu, sehingga nanti supaya tidak menjadi kebaikan. Ya, itu padahal baik. Tapi kalau jelek ya dibumbui supaya piye carane kejelekan itu supaya ketok menjadi sebuah kebaikan. Nah, begitu Pak.
Jadi tugasnya iblis itu begitu. Yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikemas, ya apa carane iso dadi apik ketoke ngono lah. Tapi kenyataannya itu adalah hanya tipuan belaka. Nah, tipuan belaka, ditipu. Makanya janganlah kita menjadi orang yang tertipu. Kita harus punya jati diri namanya. Lah jati diri itu namanya iman dan takwa. Jadi orang yang beriman takwa itu punya prinsip. Prinsipnya ya kalau Allah bilang benar ya itu benar. Tapi kalau Allah bilang salah ya kita harus bilang salah. Jangan sebaliknya. Jadi nanti menjadikan umat ini tidak punya jati diri. Kalau umat ini sudah tidak punya jati diri, nanti kita seperti untuk yang ada di lautan itu. Untuk itu namanya apa? Untuk itu ampas ya. Ya Bu ya. Untuk itu apa? Namanya untuk itu. Apa untuk itu? Di segoro itu loh. Busa ya. Seperti air yang menggunung itu loh Pak. Lah itu kalau ya ditelan ombak langsung plus gitu hilang. Padahal kayak gunung. Lah itu adalah apa? Itu adalah lambang perumpamaan orang yang tidak punya pendirian kokoh itu seperti itu. Dibawa ombak, ditendang ombak nganan, dia ikut nganan, tendang ngiri, ikut ngiri. Lah seperti itu. Bahkan kalau hujan gini, kalau kita lihat ada pohon namanya pohon talas. Pohon talas, maka air yang ada di atas pohon talas itu biasanya apa Pak? Glender, mengglender ya. Tahu mengglender? Mengglender itu ya mengglender pokoknya ngono kae lho. Ya melunyu atau apa ngono kae lho. Wis pokoke ngono lah. Ya kaya kaya iku lho Pak, kaya wong ning gone iku lho nang gone pelusutan nang gone endi gone meluncur. Ya meluncur kalau nang gone kolam-kolam renang ngono kae lho, serut ngono lho. Nah, kaya ning gone Surabaya lho. Lah, jadi ada peluncuran-peluncuran gitu, dadi lunyu ngono modele. Makanya para wali kita tadi yang kita sebutkan wabil khusus yang ada di Kabupaten Gresik, ada Maulana Malik Ibrahim, ada Mbah Raden Ainul Yakin, semua ini adalah penegak agama ya, guru-guru agama dan guru leluhur-leluhur kita. Jadi kita tidak boleh melupakan jasa-jasa mereka. Lah caranya gimana? Ya kita harus meniru jejak langkah mereka semampu kita ya. Kita jadi dokter, jadilah dokter yang beriman takwa. Kita jadi pilotlah yang beriman takwa. Kita jadi guru, jadi mahasiswa, jadi apalah yang beriman takwa, karena itu jalan mereka. Dari jalan wali itu ada di surat ke-10 Pak, sampean tulis surat ke-10 ayatnya 62 sampai 64, namanya surat Yunus. Nah, jadi begitu. Kalau kita berada di jalan wali, ya kita akan sambung gitu loh. Ya, kita harus tahu karena di Al-Qur'an ini penuh dengan tematik-tematik itu. Nah, kalau kita buka seperti hari ini 14:22, oh jalan setan. Ya ketemu sama setan. Kayak apa polanya setan tadi? Ya, dia tidak mengakui kalau dia menyesatkan kita. Aku saiki ya wis gak iso nulungi sampean, kowe ya gak iso nulungi aku. Lah karena memang ini sudah kadung terlanjur, sudah berada di yaumul hisab. Tapi kalau masih di dunia, kalau dia mau nguping yang kemarin yang nggerodo kita, karena memang di bulan Ramadan pala iblisnya kan ditali semuanya Pak, ditaleni semua. Lah repotnya sudah ditali, ditulungi sama orang munafik itu, diuculi, akhirnya ya berkeliaran. Akhirnya di bulan Ramadan ya ono sing jalan-jalan tapi ketok sikile tok ya,
Kepalanya gak ketok. Ini sarapan ning warung sikil. Nah, jadi ya memang ya diuculi Pak. Jadi sebetulnya sudah diikat sejak awal Ramadan sudah diikat. Lah kok iso diuculi Pak, ditulungi jare ngesakno rek setan kok diikat kaya ngene kanca kowe diuculi maring ngono piye ya anduk rawon sik. Lah terus carane ya gak apa-apa ketok sikile tok ngono. Plat nomere ditutupi ngono supaya gak ketok didelok wong ngono. Lah kowe isin to piye? Ya isin karo sapa? Ya isin karo wong, isin sapa? Karena Gusti Allah ngono aku gak isin blas. Dadi wong munafik iku gak ndek isin ning Gusti Allah, isine ning menungso, wedine iku menungso. Lucu kan? Tapi kalau orang beriman takutnya itu kepada Allah. Bah dihina sama orang, bah diarani wong elek, wong ngene karepe. Sing penting aku apik sama Gusti Allah, itu orang beriman. Jadi orang beriman itu enggak ingin cari muka karena dia sudah punya muka ngono lho. Kalau orang munafik itu dosa muka, jadi mukane iku ana 10. Iya 10. Nek ning gone Jenegara jenenge 10. 10 iku 1 ambek 0. Ya, jadi begitu. Coba minta tolong Bu Anggun bacakan ayat 10. Ayatnya ayat yang ke-62 dulu. Yang keras suaranya dibaca tarjamahnya. Sudah ketemu belum? Silakan. Saya tirukan bacaannya Bu Anggun dipotong-potong supaya jelas. Yuk. Ingatlah wali-wali Allah. Ingatlah wali-wali Allah itu Tidak ada rasa takut pada mereka. Tidak ada rasa takut bagi mereka Dan mereka tidak bersedih hati. Dan mereka tidak bersedih hati. Namanya TTS itu loh. TT itu tidak takut, TS tidak susah. Loh, kenapa kira-kira kok begitu? Misalnya pas diuji sakit, ya dia ingat wong sing loro ora aku tok, wong Nabi Muhammad ayo tahu pilek, ya tahu sakit. Ya, para nabi dan rasul, siapa yang sakit terus sampai istrinya gak gelem nunggoni kae? Nabi siapa namanya? Yakub. Nabi Ayub alaihi salam. Ya, sabar gitu. Sakitnya itu kalau mau sholat gitu ya. Setnya itu loh. Dijopo untuk ngono. Set. Mari sholat, sete dilebokno meneh. Saking sabare, akhirnya diberikan Allah solusi supaya mandi dari air yang terpancar dari kakinya itu waktu diisyaratkan itu, dan akhirnya dimandikan dengan air itu, akhirnya sakitnya Nabi Ayub itu sembuh, ya. Anaknya yang mati akhirnya punya anak lagi, kemudian sakitnya yang sudah parah tadi sembuh, dan begitu. Jadi kalau kita sedang sakit ya kita ingat para nabi dan para wali tadi. Oh, raku tok sing loro kok wong liyane ya loro, gitu loh maksudnya. Akhirnya ya kenapa harus susah, kenapa harus takut? Misalnya kalau bersedih hati ditinggal mati. Nah, ini juga qadar ya Pak ya. Ini rukun iman keberapa Pak? Rukun iman ada 6 ya. Lah yang ke-6 itu yang paling kita harus belajar. Kalau nomor 1 sampai 5 ini belum baik, maka ke-6-nya pasti iso semaput. Ya, kemarin coba lihat itu yang teman-teman kita yang di KRI 402 ya, ada yang semaput ibunya itu ya, karena gimana ya namanya suami ya pamit berangkat kerja, dedep hilang dimakan iwak hiu digawe buko loh, mati toh.
Lah, bisa jadi dimakan ikan, bisa jadi kemana. Lah, ternyata Masya Allah luar biasa. Yo nek Nabi Yunus. Nabi Yunus hebat kan? Tenggelam, dibuang di laut. Akhirnya dia apa? Allah mengirim ikan apa jenenge? Ikan paus akhirnya melebu. Lah, di situ Nabi Yunus alaihi salam berdoa terus gitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dhalimin. Nah, jadi bertobat. Nah, Nabi Yunus pada waktu itu ceritanya kan umatnya ditinggal menurut ceritane. Timbang diulang isih mbethik ae. Wes tak tinggal lencer ning Bali. Misale. Lah ning kono peraune, kapale bek muatan, diundi. Akhirnya Nabi Yunus ping 3 ya Yunus ae langsung dibuak. Lah ceritane ngono, makanya setelah itu Nabi Yunus bertaubat karena ya sering muring-muring ngono lho. Marah-marah iku. Makanya marah-marah itu harus dibuang supaya tidak menjadi malapetaka. Mari ngono Nabi Yunus bertobat terus akhirnya dadi ramah-ramah. Penginane yo ngadilingno karo bojone. Kowe pengen diuntal liwak meneh tang. Makanya nek berangkat kerja ya aja muring-muring ya apa meneh ning gone pesawat kono perlu mukhlis, jadi perlu bersih karena di atas itu Masya Allah ya. Aku biyen waktu haji zaman sakmono wis ndonga terus 10 jam iku ya, apa meneh ning gone kapal laut yo ngono ndonga terus mari ngono ning daratan padha ginjal-ginjal ore lali daratan, lali angkasa, lali lautan. Akhirnya banyak orang di bumi ini, di kerak bumi ini banyak yang berbuat dosa lali Gusti Allah. Lah ini jangan. Terus Bu Anggun yang 60 berapa Bu Anggun? 63. Ya. 63 Ustaz. Ya baca. Sedikit Pak ini. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Nah, kuncine dadi wali ku mau. Sampeyan pengen to ora? Wali lanang ya ono, wali wedok ya ono. Ya, khususnya sing lanang ku malah wali temenan nih. Wali murid, wali kota, ya. Jadi wali Allah. Nah, syaratnya kudu imtak. Jadi iman sama takwa. Yang kita bangun di bulan Ramadan ini adalah iman dan takwa, itu yang akan kita bangun. Dan nanti kalau kita sudah beriman takwa, sebelum Ramadan iman takwa, saat Ramadan iman takwa, mari Ramadan ketemu 11 bulan iman takwa ya kaya Mbah Wali to yo. Kaya Mbah Wali mang sing tak sebut ono Maulana Malik Ibrahim yang punya kasih sayang, Mbah Raden Ainul Yakin yang punya Ainul Yakin, jadi pandangannya itu tembus. Itu luar biasa. Itu ngaji dulu begitu. Cahayanya luar biasa Sunan Giri itu. Diberi julukan Raden Paku. Jadi paku teman, jadi pakune bumi. Ya, dari pakunya bumi itu adalah para wali dan orang-orang yang beriman takwa itu. Ya, sekarang kita lihat di yang kita bahas tadi. Ini waktunya masih ya, cukup insya Allah ya. Berapa, Mas Yan? Kurang 6 menit. Oh ya, saya cepatkan. Coba perhatikan penjelasannya yang tadi. Ayat berapa yang Ibrahim tadi? 22 ya. Kayak apa? Coba perhatikan. Ayat 22 surat Ibrahim. Dalam ayat ini Allah menyebutkan pengakuan setan di hadapan Allah. Setelah urusan hisab selesai di padang mahsyar, setan senantiasa menggoda dan menyesatkan manusia dari jalan yang benar dengan memberikan gambaran sedemikian rupa sehingga manusia terkena godaannya memandang kejahatan sebagai perbuatan yang baik dan terpuji. Oh, jadi sing elek-elek diwalik dadi apik, ya, sing apik-apik dikandakno karo setan, iki elek iki elek iki, akhirnya wong bingung kabeh.
ya. Dan di samping itu, setan juga memberikan janji-janji kepada orang-orang yang kena godaannya, yaitu keuntungan yang akan mereka peroleh jika mereka memenuhi ajaannya. Akan tetapi, ia tidak mampu memenuhi janji tersebut. Loh, janji-janji setan itu palsu. Jare kon nek mangan buah khuldi, koko dadi makhluk abadi di dalam surga. Aku iku seniormu, tak kandhani, aku ki tuwek, Azazil mau lho. Aku ki tuwek, tak kandhani iso menungso kabeh sak donya kowe. Melok aku wis ta. Tapi ternyata apa? Terbalik. Ya. Ora mlebu swarga, malah mlebu neraka. Akhire setane digawa ning pengadilan, ngono lho. Digawa ning pengadilan takoki, "Tan, piye iki?" Gak iso ngomong kok. Ndok. Lah piye iki? Kula nggih wedi kok ngono. Lah kuwi piye menungso iki? Ya setane dikaplok iki ngono. Akhire berebut. Ya kowe sing salah tan. Ya kowe iki lha apa melok aku? Ha kowe akhir cakar-cakaran, saduk-sadukan. Akhire wis nang ngarepe sidang malah cakar-cakaran, cuwencang karus langsung uncalone neraka langsung baleng. Nangis jerit-jerit. Oh, jadi ngono ya, hati-hati. Allah, coba kita lanjutkan. Pengakuan setan setelah urusan hisab di padang mahsyar selesai ditujukan kepada orang-orang yang telah disesatkannya di dunia ini, baik golongan lemah yang telah menghambakan diri kepada setan ya, maupun golongan yang kuat dan sombong yang telah menganggap dirinya mereka sebagai Tuhan. Oh, gayane nek wis nondur, nek wis melekiti koyok donya iki nggone dheke, padahal donya iki nggone Gusti Allah. Dalam pengakuannya itu, setan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada mereka janji yang benar. Dia kuasa untuk memenuhi janji-janjinya itu. Setan pun telah memberikan janji kepada mereka, tetapi dia tidak kuasa untuk menepatinya. Setan sama sekali tidak mempunyai kekuasaan apa-apa terhadap mereka. Dia hanya sekedar menyeru manusia kepada sesuatu yang tidak benar. Lalu mereka mematuhi saja seruannya itu tanpa menggunakan akal. Loh, jadi manusia nggak punya akal. Koyok baliku saduk ngalor, saduk ngidul, akhirnya balik pinter. Sing wingi lho dike bal-balan ning semen Gresik. Apa? Balik terus mantul. Wingi lho Pak Ot. Bal sakti ku lho. Akhirnya cetok, waduh. Jarene bal, kapan aku nonyo sampean? Ya, oleh sebab itu manusia yang bersalah, janganlah mereka mencercanya, melainkan cercalah diri sendiri. Setan sekali-kali tidak dapat menolong mereka dari adab dan siksaan Allah, dan mereka pun tidak dapat menolongnya. Sesungguhnya setan-setan sejak dahulu tidak membenarkan perbuatan manusia mempersekutukannya dengan Allah. Loh, kayak biyen asline setan iku yo ngerti nek menyekutukan Allah ku enggak boleh ku ngerti, tapi setan rontok rontok betik anjene. Ya, demikianlah keadaan di akhirat kelak. Kaum yang kuat dan yang bersikap sombong di dunia ini telah menyesatkan kaum yang lemah, berlepas tangan dari orang-orang yang lemah yang telah menjadi korban kesesatan mereka. Selanjutnya, setan yang telah menggoda dan menyesatkan kedua golongan itu pun berlepas tangan pula dari nasib orang yang telah menjadi korban godaan palsunya. Semua tidak berdaya menghadapi keputusan Allah atas diri mereka. Lopo akhirnya setane yo ngak-ngok, sing digodho yo ngak-ngok. Waduh, lah piye ngene iki? Ya wis piye, ya wis kene. Oh, jadi gitu. Pada akhir ayat ini Allah kembali menegaskan bahwa orang-orang yang dolim, baik terhadap diri mereka ataupun terhadap orang lain, pasti akan mendapatkan adab yang pedih sebagai balasan atas kedaliman mereka. Jadi dolim itu repot Pak. Dolim itu peteng Pak. Jadi dolim itu peteng, makanya
ingat ya semboyannya Ibu kita Kartini. Masih ingat Bu? Ibu kita Kartini itu loh. Ya, Kartini, habis gelap terbitlah terang. Lah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan keluarga besar BCA Katilam senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan rahmat Allah turun kepada kita, ampunan Allah turun kepada kita, dan kita dibebaskan dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.